Film dibuka dengan seorang pria bernama Frank Welker yang menceritakan tentang masa depan yang menakutkan. Karena perang di mana-mana, pemerintah yang tak stabil, kelaparan, kekurangan air, dan kerusakan alam. Tetapi di saat yang sama, seorang gadis bernama Jessie Newton protes dan minta agar Frank memulai ceritanya dari semuanya berawal. With every second that ticks by, unstable governments. Well, when I was a kid. Jadi semuanya berawal pada tahun 1964, di mana Frank yang saat itu masih kecil mencoba menghadiri pameran dunia New York. Pameran itu diadakan untuk para penemu alat canggih atau memiliki inovasi terbaru. Di situ Frank datang membawa tas besar yang berisi jetpack buatannya sendiri. Penemu terkenal yaitu David Nix yang juga juri di pameran itu pun terlihat terkesan. Sabarnya muncullah gadis kecil bernama Athena yang menanyakan apakah jetpack itu berfungsi. Namun Frank mengatakan kalau jetpacknya itu belum berfungsi secara sempurna. Nix lalu menanyakan apa penemuan Frank ini bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Frank pun menjelaskan kalau penemuannya itu tak mengubah apapun dan hanya untuk memenuhi imajinasinya saja. Tetapi karena jetpack Frank tak berfungsi, alhasil Nix pun menolak ide jetpack tersebut. Tentunya hal ini membuat Frank sedih, apalagi ayahnya juga tak mensupport penemuannya tersebut. Lalu di luar gedung pameran, Athena menghampiri Frank dan memberikan pin bergambar T. Athena kemudian minta Frank agar mengikutinya terus bersama Nix dan para petinggi lainnya. Jadi Frank pun menuruti kata Athena dan mulai mengikuti mereka. Terlihat kalau Athena, Nix dan yang lainnya memasuki wahana istana boneka. Alhasil Frank pun sebisa mungkin mengikuti mereka secara diam-diam. Sampai akhirnya, sebuah cahaya senter memindai pin yang dipakainya dan membuka sebuah pintu rahasia. Frank pun memasuki pintu itu dan sampai di tempat gelap yang terdapat sebuah ruangan kecil. Ketika Frank masuk ke dalamnya, ruangan itu bergerak dengan sangat cepat hingga membuat Frank terjatuh. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan melihatkan keadaan luar yang penuh dengan kabut. Di saat itulah, Frank melihat Athena dan Nix naik pot terbang. Bersamaan dengan itu, tempat tersebut berubah menjadi jembatan yang akhirnya membuat Frank jatuh bersama dengan jetpacknya yang rusak. Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul sebuah robot yang merebut jetpack Frank dan kemudian memperbaikinya. Sampai akhirnya datanglah beberapa penjaga yang berusaha menangkap Frank. Frank yang terkejut lalu tak sengaja jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Untungnya ia mampu meraih jetpack tersebut dan langsung memakainya. Alhasil Frank pun kini berhasil terbang secara sempurna setelah jetpacknya diperbaiki oleh si robot. Frank lalu melihat sekitar dan mendapati dirinya di sebuah kota yang sangat canggih, tak seperti kota pada umumnya. Bersamaan dengan itu, ia kemudian melihat Athena dan mendarat di depannya. Frank juga menunjukkan ke Nix kalau jetpacknya kini sudah berfungsi. Namun Nix terlihat tak tertarik dan mengabaikannya. Ternyata kini Frank sedang berada di kota futuristik yang disebut dengan Tomorrowland. Sekarang kita akan melihat kehidupan Cassie. Cassie merupakan gadis cerdas yang sangat tertarik dengan bintang-bintang. Lalu di masa kini, Cassie sering menyelinap ke lokasi peluncuran NASA di Florida untuk menyabotase mesin-mesin yang digunakan untuk pembongkaran karena ia tak suka ayahnya kerja terus, sedang ayahnya bekerja sebagai insinyur NASA. Sementara itu dari kejauhan, Athena terlihat sedang mengawasi Cassie. Cassie lalu kembali ke rumahnya secara diam-diam karena takut ketahuan ayahnya. Di saat itulah Athena mengambil DNA dari rambut Cassie yang tertinggal di helmnya dan mengkodenya ke pin bergambar T. Di hari berikutnya, Cassie kembali menyabotase ke lokasi NASA lagi. Tapi kali ini Cassie tertangkap penjaga dan dibawa ke polisi. Beberapa jam kemudian, seseorang menebus Cassie agar dibebaskan. Lalu saat Cassie mengambil barang-barangnya, ia menemukan pin bergambar T. Anehnya saat Cassie memegang pin tersebut, ia langsung berada di tempat yang berbeda. Cassie pun melihat dengan jelas tempat tersebut dan terdapat sebuah kota dari kejauhan. Namun itu hanya penglihatan ilusinya saja. Pada kenyataannya, Cassie masih berada di kantor polisi. Cassie lalu kembali pulang bersama ayahnya, Eddie.
Di tengah perjalanan, Casey menunjukkan pin T yang ia temukan. Tapi anehnya saat Eddie memegangnya, ia tak merasakan atau melihat apapun. Sedangkan kalau Casey memegang pin itu, ia langsung melihat tempat yang berbeda. Karena berpikir Casey bertingkah lagi, Eddie pun menyita pin tersebut. Di malam harinya, saat Eddie tertidur, Casey kemudian diam-diam masuk ke kamarnya untuk mengambil pin tersebut. Ia lalu menggunakan sepedanya untuk pergi ke lapangan agar bisa leluasa melihat kota canggih tersebut. Sesampainya di tengah lapangan, Casey kemudian memegang pin tersebut dan terlihatlah kota Tomorrowland beserta penduduknya. Casey lalu berkeliling ke kota itu dan bahkan ikut naik kereta terbang. Casey kemudian turun di pemberhentian di mana beberapa anak muda calon ilmuwan penting memasuki kereta lain. Dan saat mereka mengajak Casey untuk masuk, tiba-tiba air muncul serta pengatur waktu di pinnya sudah mencapai 0. Alhasil Tomorrowland pun menghilang mengikuti habisnya pengatur waktu di pin tersebut. Casey lalu kembali ke rumahnya dan membangunkan adiknya yaitu Ned untuk membantunya mencari tahu tentang pin tersebut. Mereka kemudian menemukan sebuah toko yang menjual pin tersebut. Tapi karena hanya ada alamat tokonya dan tak ada nomor HP yang tertara, jadi Casey pun pergi ke toko itu. Casey juga berpesan ke Ned agar memberitahu ayah mereka kalau Casey sedang berkemah untuk beberapa hari. Keesokan harinya, Athena tiba untuk mencari Casey. Namun Ned bilang kalau Casey pergi berkemah. Namun Athena mengaku kalau ia tahu semua termasuk tentang kebohongan Casey. Jadi Ned pun memberitahu kalau Casey pergi ke sebuah toko untuk mencari tahu tentang cincin bergambar T. So why aren't you telling me what I need? It stopped working. Tak lama kemudian Casey sampai di toko mainan yang ia temui di online. Di sana ia lalu bertemu dengan dua pegawai toko yang tahu tentang cincin tersebut dan ingin membeli cincin itu. Namun Casey menolak lalu bersiap untuk pergi. Akan tetapi dua pegawai itu menahannya dan menembakkan senjata plasma. Casey pun berusaha sembunyi menghindari mereka. Sampai akhirnya muncullah sebuah granat yang pecah dan menciptakan bom waktu sehingga membekukan dua pegawai itu di dalamnya. Kemudian disusul dengan Athena yang meminta Casey agar pergi dari tempat tersebut. Tapi tak lama kemudian bom waktu itu mati sehingga kedua pegawai kembali bebas mengejar Casey. Alhasil perkelahian antara Athena dan dua pegawai itu pun terjadi. Namun Athena dengan mudah mengalahkan mereka dan memenggal kepala salah satu pegawai yang ternyata mereka adalah robot. Athena lalu membawa Casey keluar toko sebelum akhirnya toko itu meledak. Setelah kejadian itu, Athena memaksa Casey masuk ke mobil curiannya. Disitulah Athena menjelaskan kalau dirinya lah yang memberikan pin bergambar T ke Casey karena Casey adalah orang yang terpilih. Tak hanya itu saja, Athena juga ternyata robot seperti dua pegawai toko tadi. Karena keadaan semakin ngeri, Casey lalu nekat keluar dari mobil yang kemudian diikuti oleh Athena. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil melaju dan menabrak Athena. Pria yang membawa mobil itu pun turun untuk memeriksa keadaan Athena. Sedangkan Casey mencuri mobil pria itu lalu kabur. Athena yang ternyata baik-baik saja kemudian langsung lari mengejar Casey dan melompat ke dalam mobil yang dibawa oleh Casey. Athena kemudian menghentikan mobil itu dengan paksa dan menjelaskan ke Casey kalau pin yang diberikan adalah pin terakhirnya. Dan sekarang Casey harus pergi ke Tomorrowland karena hanya Casey yang bisa menyelamatkan Tomorrowland. Jadi ternyata kota Tomorrowland sedang menghadapi krisis karena orang-orang di sana menciptakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka buat. Karena semangat dari Casey, alhasil Casey pun setuju untuk ikut Athena ke Tomorrowland. Sementara itu para polisi tiba di toko yang meledak. Sampai akhirnya muncullah robot yang menyamar sebagai agen rahasia bernama Dev dan membunuh semua polisi untuk mengamankan kota tersebut. Para robot itu juga memburu Athena yang diyakini bisa membawa mereka kembali ke dunia Tomorrowland. Kita kembali lagi ke Casey dan Athena yang melanjutkan perjalanan cukup panjang. Casey juga menyempatkan untuk menghubungi ayahnya dan mengaku kalau ia tak pergi camping.
Akan tapi Casey akan kembali ke rumah secepatnya. Okay, my point is... Keesokan harinya, mereka sampai di pedesaan, di mana Casey ditinggal di tengah jalan, sedang Athena pergi dengan mobilnya. Casey lalu mendatangi sebuah rumah yang dijaga oleh anjing galak. Tapi saat dilihat-lihat, ternyata anjing itu tak memiliki jejak kaki. Dan terbukti kalau anjing itu hanyalah hologram. Jadi Casey lanjut mengetuk pintu dan menunjukkan pinnya ke CCTV. Alhasil pintu rumah pun terbuka dan memperlihatkan Frank yang kini sudah dewasa. Frank lalu minta agar Casey pergi dari rumahnya. Frank juga memberitahu kalau Tomorrowland hanyalah kebohongan saja. Jadi ia kembali masuk dan meninggalkan Casey di luar. Meskipun begitu, Casey menolak untuk pergi dan tetap menunggu di luar. Ia lalu membuat rencana di mana ia membakar truk pembajak yang terparkir di depan rumah. Frank yang memantaunya dari dalam pun langsung keluar untuk memadamkan api di truk bajaknya tersebut. Tanpa ia sadari, ternyata Casey sudah masuk ke rumahnya dan meninggalkannya di luar. Casey kemudian mulai melihat-lihat ke dalam rumah Frank yang penuh dengan penemuannya. Casey juga melihat sebuah rekaman saat Frank masih kecil bersama Athena saat masih di Tomorrowland. Bersamaan dengan itu, Frank masuk ke rumah lewat pintu rahasia dan berusaha untuk mengusir Casey. Namun Casey terus menanyakan kenapa Frank tidak lagi di Tomorrowland. Jadi Frank pun mengungkapkan kalau ia diusir dari Tomorrowland dan dilarang masuk lagi ke kota canggih tersebut. Hal itu karena Frank lah yang menciptakan sesuatu yang seharusnya tak diciptakan, yaitu pengatur waktu yang terhubung ke layar, di mana pengatur waktu itu bisa melihat kapan seseorang akan meninggal. Bersamaan dengan itu, Dave dan para anak buahnya datang mencari Casey. Alhasil, Frank pun segera mengaktifkan semua tirai logamnya, namun para robot itu menggunakan kekuatannya untuk masuk ke dalam. Frank lalu memanfaatkan alat-alat ciptaannya untuk menyerang dan menjebak mereka. Setelah Frank dan Casey mengalahkan para robot itu, Dave juga masuk sambil mendongkan senjatanya ke Frank. Di saat itulah Casey menemukan tongkat dan langsung memukul Dave hingga penyok. Frank kemudian membawa Casey ke kamar mandi dan keduanya duduk di bak mandi. Frank lalu lanjut mematikan bak mandi itu yang kemudian meluncur dan mendarat di danau. Sedang rumah Frank kemudian diledakkan hingga tak tersisa. Setelah itu, Frank dan Casey mencoba untuk kabur menggunakan motornya. Namun motor itu tak mau menyala. Sambarnya Athena muncul menggunakan mobil untuk menjemput keduanya. Hello, Frank. Di tengah perjalanan, Frank dan Athena mulai berdebat. Terungkaplah kalau sebenarnya orang-orang di Tomorrowland sudah menghancurkan semua pin itu. Namun Athena membawa kabur 12 pin yang ia berikan ke orang yang ia rekrut. Nantinya orang-orang yang diberi pin itu dibawa ke Tomorrowland untuk membantu kota tersebut dari kerusakan. Tetapi dari semua kandidat itu tak ada yang berhasil menyelamatkan Tomorrowland, dan Casey lah harapan terakhir untuk memperbaiki Tomorrowland. Mereka lalu pergi ke tempat siaran lokal, di mana Frank mendirikan ruang rahasia yang menyimpan kapsul yang digunakan untuk teleportasi. Frank, Casey, dan Athena kemudian masuk ke kapsul itu lalu mulai mengaktifkan sistem yang langsung memindahkan mereka ke puncak Menara Eiffel. Di sana mereka lalu melumpuhkan si penjaga dan masuk ke ruangan yang terdapat patung-patung tokoh terkenal seperti Eiffel, Verne, Tesla, dan Edison yang memulai Tomorrowland dan menggunakan Menara Eiffel sebagai antena yang membawa mereka ke kota Tomorrowland. Mereka lalu berhasil mengutak-ngatik tombol yang akhirnya membelah menara menjadi dua disusul dengan munculnya sebuah roket. Ketiganya pun segera masuk ke roket tersebut, tapi di waktu yang sama, para robot muncul mencoba untuk menangkap mereka. Roket besar itu pun mulai meluncur sehingga menyingkirkan para robot tadi.
Tak lama kemudian ketiganya sampai di Tomorrowland yang kini tampak mati dan tak seperti sebelumnya. Kedatangan mereka pun langsung diketahui oleh pihak berwenang dan juga Nyx yang ingin menangkap mereka. Tapi sebelum itu, Frank menyembunyikan bom buatannya di dalam tubuh Athena untuk berjaga-jaga. Thanks. You should try it. Mereka lalu menjelaskan kalau Casey mungkin bisa memperbaiki Tomorrowland. Jadi Nyx pun membawa mereka ke markas, di mana Nyx menyimpan penemuan berbahaya Frank yang disebut mesin Tachyon. Jadi Tachyon ini merupakan partikel-partikel yang bisa menampilkan kilasan masa depan, walaupun hanya berbeda beberapa detik saja. Mereka kemudian masuk ke pusat mesin, di mana kita bisa melihat masa lalu dan masa depan. Frank kemudian mengajari Casey cara menggunakan mesin tersebut yang bisa melihat kejadian di masa lampau. Casey kemudian mencobanya dengan melihat dirinya sendiri di rumah beberapa hari yang lalu. Ia juga mencoba untuk melihat kejadian di masa depan dan mendapati kalau 58 hari lagi dunia akan kiamat. That's enough. Would have been nice. Namun, Nyx terlihat tak peduli selama yang kiamat bukanlah Tomorrowland. Nyx juga tak mengizinkan manusia biasa untuk pindah ke Tomorrowland karena manusia-manusia di bumi dianggap jahat sebab sudah menciptakan perang dan tanpa disadari telah merusak bumi dengan ulah mereka sendiri. Jadi, Nyx tak akan membiarkan orang-orang bumi melakukan hal yang sama pada Tomorrowland. Mendengar hal itu, Casey pun marah. Ia lalu pergi, tapi tiba-tiba layar mesin berubah sekilas menampilkan bumi yang menjadi lebih baik. Jadi, Frank pun berpikir kalau mereka mungkin memiliki peluang untuk menyelamatkan dunia dengan bantuan Casey. Namun, Nyx malah membuat Frank pingsan dan terbangun beberapa saat kemudian. Setelah bangun dari pingsannya, Athena memberitahu kalau mereka dideportasi lagi oleh Nyx. Sedangkan Casey terlihat puyeng dan berpikir kalau Athena serta Frank telah menipunya. Tapi ia tiba-tiba sadar kalau Frank telah menciptakan mesin di rumah sebelumnya, di mana mesin itu bisa membajak sinyal dari monitor mesin Tachyon dan memantaunya dari rumah. Memungkinkan kalau itu hanyalah ramalan bencana yang dibuat sendiri. Jadi Casey berencana untuk mengubah monitor mesin Tachyon itu dengan kejadian-kejadian yang positif. Maka itu akan menjadi secercah harapan bagi manusia di bumi. Bersamaan dengan itu, para penjaga datang untuk membawa ketiganya keluar dari Tomorrowland melalui portal. Tapi sebelum itu, Casey dan Frank mencoba memberitahu Nyx kalau mesin Tachyon itu seperti mesin peramal yang mungkin bisa mewujudkan gambarannya sendiri. Jadi untuk menyetop ramalan itu, mereka harus mematikan mesinnya. Tetapi Nyx mengatakan kalau tak ada tombol untuk menonaktifkan mesin tersebut. Namun, sikap Nyx yang terlihat santai itulah yang membuat Frank sadar kalau ini semua ulah Nyx. Nyx sengaja menampilkan bencana-bencana di bumi untuk mendoktrin manusia di bumi. Hal itu karena dulu Nyx sudah memperingatkan pemerintah di bumi tentang bencana yang akan datang, namun pemerintah malah mengabaikannya. Alhasil Nyx pun mengirimkan gagasan itu langsung ke orang-orang di bumi sebagai peringatan. Tapi bukannya mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi, para manusia malah menerima begitu saja tentang kiamat dan menganggap kalau kiamat adalah suatu kejadian yang tak bisa dihindari. Jadi Nyx pun berpikir kalau ini bukan salah mesin Tachyonnya, melainkan salah pemikiran manusia itu sendiri. Setelah mendengar penjelasan Nyx, Frank pura-pura menerima penjelasannya dan salaman sebelum pergi. Tapi ternyata Frank malah menyentuh gelangnya dan menyalakan mesin platformnya. Sedang Athena serta Casey menyerang para penjaga dan Frank melawan Nyx. Di saat itulah Nyx mengaktifkan dua robot untuk menangkap Casey dan Athena. Jadi Frank pun meminta Athena untuk menggunakan bom yang sebelumnya disembunyikan di dalam tubuhnya. Tapi sayangnya Athena tertangkap oleh robot tersebut. Alhasil Athena pun melemparkan bom itu ke Casey. Sedangkan Casey kemudian lari ke platform yang mulai bergerak tak tentu arah karena Frank dan Nyx sedang rebutan gelang. Athena lalu mengendalikan salah satu robot untuk menyerang robot satunya lagi. Di saat itulah Casey berhasil mengaktifkan bomnya. Namun Nyx kembali mengambil alih kendali gelang dan membuat platform itu bergerak ke bawah hingga hampir menggeprek Athena. Untungnya Athena berhasil menahan platform tersebut menggunakan robotnya. Sedang Nyx dan Frank masih berduel di dalam tempat lain melalui pintu portal.
Bersamaan dengan itu, bom hampir meledak hanya dalam hitungan detik saja. Jadi Casey pun melemparkan bom itu ke dalam portal dan meminta Frank agar cepat keluar dari portal tersebut. Untungnya, Frank dan Nix berhasil keluar dari portal tepat waktu sebelum akhirnya bom itu meledak dan merusak pintu portal hingga terjatuh lalu menimpa Nix. Meskipun begitu, Nix masih mampu meraih pistol di dekatnya dan kemudian melenyapkan Frank. Tapi ternyata itu hanyalah kilasan penglihatan masa depan Athena. Jadi saat kejadian itu akan terjadi, Athena langsung menempatkan diri di depan Frank, sehingga tembakan itu mengenai Athena dan akhirnya merusak Athena. Casey pun segera menyingkirkan pistol dari Nix, sedang Frank dan Casey kemudian mencoba memperbaiki Athena. Akan tetapi Athena tak mau diperbaiki karena akan memakan banyak waktu. Lalu sebelum sepenuhnya padam, Athena menunjukkan catatan hariannya yang ditunjukkan ke Frank. Catatan itu berisi serangkaian rekaman dari masa ke masa saat keduanya menghabiskan waktu bersama di Tomorrowland. Dulu waktu kecil Frank sempat menyukai Athena, tetapi ia harus kecewa saat tahu kalau Athena adalah robot. Begitu pula dengan Athena yang sebenarnya juga menyimpan perasaan ke Frank. Namun Athena yang merupakan robot itu tak memahami perasaannya dan menganggap kalau itu karena adanya kerusakan di sistem empatinya. Setelah mendengar hal itu, Frank pun senang karena sampai sekarang Athena masih percaya padanya. Jadi sekarang saatnya Athena pergi dengan damai. Athena lalu mengaktifkan mode penghancuran diri otomatis dengan cara meledakkan diri. Dan untuk menghentikan mesin Taision agar tak meramalkan bencana di bumi, Athena pun meminta Frank agar membawanya ke mesin Taision. Dengan begitu tubuh Athena pun meledak dan sekaligus menghancurkan mesin tersebut. Lalu puing-puing mesin itu mulai berjatuhan menimpa Nix dan membunuhnya. Frank kemudian kembali ke Casey dan keduanya mulai membahas langkah mereka selanjutnya. Jadi keduanya pun berencana untuk menghidupkan kembali Tomorrowland dan membuat bumi menjadi lebih baik lagi. Pertama yang harus mereka lakukan adalah memperbaiki pintu portal kembali supaya Casey bisa menemui ayah dan adiknya. Lalu bersama-sama mereka mulai mengerjakan program PIN bergambar T. Mereka juga akan menciptakan robot-robot seperti Athena yang nantinya akan dikirim ke seluruh dunia dan merekrut anak-anak yang memiliki pemikiran jenius untuk membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik lagi untuk bumi. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Tomorrowland. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.